Di sini saya ada pengalaman yang menarik. Nah, tanggal 19 Februari saya berangkat sendiri nih. Sudah merasa tahu jalan menuju kantor KWI melalui jalur utama tanpa menggunakan Google Map. Tetapi apa yang terjadi, begitu sampai di satu titik sesudah lampu merah, harusnya saya ambil ke kiri arah Cikini, saya malah muter belok kanan, tahu-tahu, wah ini salah jalan. Di sebelah kanan depan itu ada tulisan besar Videotron, kasih itu sabar. Sudah terlanjur tersesat, membaca tulisan kasih itu sabar. Saya diingatkan oleh tulisan itu, sabar, sabar, ini saya salah jalan. Lalu terus, baru kemudian menggunakan Google Map. Dinyalakanlah Google Map, saya diarahkan ke arah gereja katedral, lalu muter, dan kemudian balik, dan kembalilah sampai di tujuan. Harus mengubah arah karena salah arah. Petrus salah arah dalam memahami Mesias itu apa. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Petrus harus mengalami metanoia. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaannya. Bila engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaanmu, bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang akan diciptakan nanti memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang-orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Injil Markus bab 8 ayat 27
sampai 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah, iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk mengalami iman secara personal, iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tampak dari pertanyaan Tuhan kita Yesus Kristus kepada para muridnya. Sebelumnya Yesus bertanya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia ini?" Dan kemudian para murid memberikan jawaban. Kalau orang Jawa mengatakan pating ceblung. Jawaban-jawaban yang tidak nyambung. Jawaban itu tidak nyambung dalam konteks nanti yang dimaksud oleh Yesus, inti dari pertanyaan itu. Setelah nanti Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah Anak Manusia?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada saat itulah Petrus, mungkin atas nama pribadi, mungkin atas nama para rasul yang lain, menjawab, "Engkaulah Mesias." Suatu jawaban yang gagah gitu ya. Yang lain bilang, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan nabi-nabi lain yang akan datang. Dan Petrus memberikan jawaban yang memang berbeda di antara jawaban yang disampaikan oleh teman-temannya. Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban Petrus, "Engkaulah Mesias" ini pun sebetulnya juga tidak nyambung dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Itu tampak ketika Yesus bicara tentang bahwa Anak Manusia akan ditolak, menanggung penderitaan, bahkan dibunuh, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Lalu Petrus menegur Yesus. Tegurannya kalau kita bandingkan dengan yang diwartakan oleh Injil Matius, Petrus melarang Yesus bicara tentang penderitaan. Bahkan di tempat lain dikatakan,
sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Mengapa? Ketika Petrus menjawab, engkaulah Mesias, yang ada dalam pikirannya adalah Yesus Mesias dalam tolak ukur duniawi dan manusiawi. Dan dari tolak ukur itu, bagi Petrus, tidak boleh itu terjadi. Yesus bicara tentang penderitaan, nggak boleh. Harus menang, harus sukses, harus berhasil. Tapi kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan itu dalam perspektif manusiawi, tolak ukurnya duniawi. Dan persis itu bukan yang menjadi kehendak Yesus. Maka disinilah ketemu tidak nyambungnya para murid Petrus dengan kehendak Yesus. Yesus menghendaki para muridnya juga paham bahwa mengikuti Yesus berarti juga harus menempuh jalan penderitaan, ditolak, dibunuh bahkan, tetapi kita boleh yakin dalam Yesus meskipun mengalami penderitaan, bahkan dalam arti tertentu dibunuh. Dalam sejarah dibunuh berarti menjadi martir, mati beneran, dibunuh beneran karena iman akan Kristus. Tetapi sekarang ini barangkali dibunuh juga dalam arti pembunuhan karakter, penolakan, penderitaan karena iman akan Kristus. Itu yang seharusnya dialami oleh para murid Kristus. Para murid Kristus, kita semua, tanpa salib, tanpa penderitaan, kepalsuan. Karena salib dan penderitaan itu melekat dalam jati diri para murid Kristus. Nah, ketika kita mau menghindari salib, menghindari penolakan, menghindari penderitaan, Yesus akan bersabda seperti yang disampaikan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Apakah Yesus bersikap kasar terhadap Petrus? Mungkin ya. Kalimat "enyahlah iblis" itu suatu teguran yang keras, bahkan kasar dalam arti tertentu. Tetapi semua itu dimaksudkan agar Petrus berubah, mengalami metanoia, mengalami pertobatan dari paradigma dan kemudian pengalaman hidup. Dan memang begitulah Yesus berhasil mendidik Petrus. Buktinya apa? Sesudah Yesus sungguh-sungguh wafat dan bangkit, lalu Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah dengan berapi-api, "Dia yang kamu salibkan, dia yang menderita, dia yang wafat dan bangkit sesuai kitab suci," berkobar-kobar diwartakan oleh Santo Petrus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, poin yang akan saya tawarkan sebagai bahan renungan adalah mengalami metanoia, perubahan, pertobatan. Berarti membuat hidup yang semakin searah dengan Yesus. Di sini saya ada pengalaman yang menarik. Biasanya saya berangkat dari Wisma Unio ke kantor KWI, itu melipir di jalan tikus menghindari ganjil genap. Aman sentosa. Romo Festo dengan sangat baik menunjukkan arah kepada saya jalur-jalur yang bisa dilewati dengan aman. Ada beberapa jalur pilihan yang bisa ditempuh dengan nyaman. Romo Festo juga menunjukkan pada saya jalur kalau pas ganjil bisa lewat jalur utama dan aman. Nah, tanggal 19 Februari saya kebetulan berangkat sendiri. Romo Festo harus melayani di rumah sakit Santo Carolus. Saya berangkat sendiri nih.
sudah merasa tahu jalan menuju kantor KWI melalui jalur utama tanpa menggunakan Google Map. Tetapi apa yang terjadi, begitu sampai di satu titik sesudah lampu merah, harusnya saya ambil ke kiri arah Cikini, saya malah muter belok kanan, tahu-tahu, wah ini salah jalan. Di sebelah kanan depan itu ada tulisan besar Videotron, kasih itu sabar. Sudah terlanjur tersesat, membaca tulisan kasih itu sabar. Saya diingatkan oleh tulisan itu, sabar, sabar, ini saya salah jalan. Lalu terus, baru kemudian menggunakan Google Map. Dinyalakanlah Google Map, saya diarahkan ke arah gereja katedral, lalu muter, dan kemudian balik dan kembalilah sampai di tujuan. Harus mengubah arah karena salah arah. Petrus salah arah dalam memahami Mesias itu apa. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Petrus harus mengalami metanoia, perubahan paradigma. Saya harus mengalami metanoia dalam arti tertentu, mengubah arah, ya, supaya kembali ke tempat yang memang menjadi tujuan dan benar, tidak tersesat. Ini untuk kedua kalinya saya tersesat, ya, keblasuk. Pertama kali keblasuk waktu saya jalan kaki, hujan deras, saya menggunakan plastik untuk menutupi kepala dan berjalan harusnya menuju kantor KWI, tapi malah menuju ke stasiun Gondang Dia. Itu yang pertama tanggal 14 Januari. 1 bulan kemudian kurang lebih tersesat lagi. Dengan kendaraan harusnya belok kiri malah belok kanan, ya jelas salah arah. Lalu harus putar balik kembali ke arah yang benar. Dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami salah arah. Tersesat, ya. Kita harus metanoia, berubah, bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan kita akan mengalami sukacita ketika kita bisa kembali ke jalan yang benar. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani mengubah arah, searah dengan pikiran dan paradigma Tuhan Yesus Kristus, menanggung penderitaan, wafat, dan bangkit bersama Kristus. Kalau demikian, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.